Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami kelompok 6 ruang 1 akan mempresentasikan tentang teori Abraham Maslow yaitu humanistik. Kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Kami beranggotakan 4 anggota kelompok. Yang pertama ada Anissa Nabila dengan NIM G1C121068. Kemudian ada saya sendiri Citra Rerel dengan NIM G1C121034. Kemudian ada Muhammad Arik Al-Ghifari yaitu NIM G1C121036. Dan terakhir ada Rani Rahmawati dengan NIM G1C121080. Holisme dan humanisme. Maslow ingin tahu tentang motivasi hidup setiap individu, menciptakan sebuah teori hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Teorinya dimasukkan ke dalam paradigma traits, karena teori ini menekankan pentingnya peran kebutuhan dalam pembentukan kepribadian. Humanisme. Adanya keseluruhan kapasitas martabat dan nilai kemanusiaan untuk menyatakan diri atau self-realization, menentang pesimisme dan keputusasaan, pandangan psikoanalitik dan konsep kehidupan dalam tanda kutip robot, pandangan behaviorisme, meyakini bahwa manusia memiliki di dalam dirinya potensi untuk berkembang sehat dan kreatif. Dan jika orang mau menerima tanggung jawab untuk hidupnya sendiri, dia akan menyadari potensinya, mengatasi pengaruh kuat dari pendidikan orang tua, sekolah, dan tekanan sosial lainnya. Pandangan humanisme dalam kepribadian menekankan hal-hal berikut. Yang pertama, holisme, yaitu individu bertingkah laku sebagai satu kesatuan yang utuh. Jiwa dan tubuh merupakan bagian dari satu kesatuan. Yang kedua, menolak riset binatang, yang menekankan perbedaan antara tingkah laku manusia dengan tingkah laku binatang. Yang ketiga, manusia pada dasarnya baik, bukan setan. Maslow percaya manusia memiliki struktur psikologik yang analog dengan struktur fisik, memiliki kebutuhan, kemampuan, dan kecenderungan yang dasarnya pada genetik. Sifat setan yang jahat merupakan hasil dari kefrustasian atau kegagalan dalam memuaskan kebutuhan dasar. Yang keempat, potensi kreatif, yang merupakan ciri universal manusia sejak lahir. Dan yang kelima, menekankan kesehatan psikologik, mengarahkan kepada pusat perhatian kepada manusia yang sehat, kreatif, dan mampu mengaktualisasi diri. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Umumnya, kebutuhan fisiologis bersifat homeostatik seperti makan, minum, gula, garam, protein, serta kebutuhan istirahat dan seksual. Kebutuhan fisiologis ini sangat kuat dalam keadaan absolut yaitu kelaparan dan kehausan. Semua kebutuhan lain ditinggalkan dan orang mencurahkan semua kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan ini. Ada dua hal penting yang membuat kebutuhan fisiologis berbeda dari yang lain, yaitu yang pertama, kebutuhan ini harus dipuaskan oleh pemuas yang seharusnya. Contohnya, orang yang kehausan harus minum atau dia akan mati. Yang kedua, ada juga kebutuhan fisiologis yang dapat dipuaskan oleh pemuas yang lain. Contohnya, orang minum atau merokok untuk menghilangkan rasa laparnya. Lalu ada kebutuhan keamanan atau safety needs. Kebutuhan fisiologis dan keamanan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan. Maslow percaya bahwa kebutuhan keamanan ini merupakan dorongan khas yang penting untuk bayi dan menjadi neurotik bagi orang dewasa. Yang membedakan kebutuhan keamanan dari kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan ini tidak bisa terlalu terpuaskan. Menurut Maslow, gejala neurotik obsesif kompulsif banyak dilatar belakangi oleh kegagalan memenuhi kebutuhan keamanan. Contohnya, orang yang berulang kali mengecek pintunya apakah sudah terkunci atau belum, atau orang yang secara kompulsif mencuci pakaian secara terus-menerus agar bakterinya menghilang. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kebutuhan dimiliki dan cinta atau belonging and love needs. Kebutuhan ini dapat dipuaskan melalui hubungan dengan teman. Ada dua jenis cinta, yaitu defisiensi atau di love dan being atau be love.
Defisiensi adalah kebutuhan cinta karena kekurangan. Defisiensi ini merupakan cinta yang mementingkan diri sendiri, lebih sering memperoleh daripada memberi. Being adalah kebutuhan yang didasarkan pada penilaian mengenai orang lain apa adanya, tanpa memiliki keinginan mengubah atau memanfaatkan orang lain. Kemudian ada kebutuhan harga diri atau esteem needs. Maslow mengidentifikasikan dua tingkat kebutuhan harga diri, yaitu reputasi atau reputation dan harga diri atau self-esteem. Ada dua jenis harga diri, yaitu yang pertama menghargai diri sendiri atau self-respect. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan kekuatan, penguasaan, kompetensi, prestasi, kepercayaan diri, kemandirian, dan kebebasan. Orang membutuhkan pengetahuan tentang dirinya sendiri, bahwa dirinya berharga, mampu menguasai tugas dan tantangan hidup. Yang kedua ada mendapat penghargaan dari orang lain atau respect from others. Kebutuhan ini adalah kebutuhan prestis, penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, menjadi orang penting, kehormatan, diterima dan apresiasi. Orang membutuhkan pengetahuan bahwa dirinya dikenal baik dan dinilai baik oleh orang lain. Yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization needs. Aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri atau self-fulfillment, untuk menyadari semua potensi dirinya dan menjadi apa saja yang dapat ia lakukan. Kebutuhan aktualisasi diri ini merupakan perkembangan diri yang terlengkap dan juga kebutuhan tertinggi di hierarki Maslow. Kondisi berikut diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Yang pertama yaitu harus bebas dari batasan yang dipaksakan oleh masyarakat dan diri sendiri. Yang kedua, tidak boleh terganggu oleh kebutuhan tingkat rendah. Yang ketiga, harus melindungi citra diri dan hubungan dengan orang lain, juga harus bisa mencintai dan dicintai sebagai balasannya. Dan yang terakhir, harus memiliki pengetahuan yang realistis terhadap kekuatan dan kelemahan serta kebajikan dan keburukan. Kebutuhan neurotik atau neurotic needs. Kebutuhan neurotik bersifat non-produktif, yaitu mengembangkan gaya hidup yang tidak sehat, gaya hidup yang tidak memiliki nilai dalam kaitannya dengan perjuangan mencapai aktualisasi diri, serta gaya hidup reaktif yang berperan sebagai kompensasi dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kebutuhan neurotik ini berbeda dengan kebutuhan hierarki Maslow yang lain, karena kepuasan yang didapat dalam kebutuhan ini tidak membuat orang berkembang menjadi sehat. Nisa Nabila akan melanjutkan menjelaskan mengenai mencapai aktualisasi diri. Aktualisasi diri dapat dipandang sebagai kebutuhan tertinggi dari suatu hierarki kebutuhan, namun juga dapat dipandang sebagai tujuan final, tujuan ideal dari kehidupan manusia. Menurut Maslow, tujuan mencapai aktualisasi diri itu bersifat alami yang dibawa sejak lahir. Secara genetik, manusia mempunyai potensi dasar yang positif. Di samping itu, manusia juga mempunyai potensi dasar jalur perkembangan yang sehat untuk mencapai aktualisasi diri. Jadi, orang yang sehat adalah orang yang mengembangkan potensi positifnya mengikuti jalur perkembangan yang sehat, lebih mengikuti hakikat alami di dalam dirinya, alih-alih mengikuti pengaruh lingkungan di luar dirinya. Kebutuhan neurotik merupakan perkembangan kebutuhan yang menyimpang dari jalur alami. Menurut Maslow, penolakan, frustrasi, dan penyimpangan dari perkembangan hakikat alami akan menimbulkan psikopatologi. Dalam pandangan ini, apa yang baik adalah semua yang mendekat ke aktualisasi diri, dan yang buruk atau normal adalah segala hal yang menggagalkan atau menghambat atau menolak aktualisasi diri sebagai hakikat alami kemanusiaan. Nah, karena itu psikoterapi adalah usaha mengembalikan orang ke jalur aktualisasi dirinya dan berkembang sepanjang lintasan yang diatur alam di dalam dirinya. Aktualisasi sebagai tujuan final ideal hanya dapat dicapai oleh sebagian kecil dari populasi, itu pun hanya dalam persentase yang kecil. Menurut Maslow, rata-rata kebutuhan aktualisasi diri hanya terpuaskan 10%. Kebutuhan aktualisasi ini jarang terpenuhi karena orang sukar menyeimbangkan antara kebanggaan dan kerendahan hati.
antara kemampuan memimpin dengan tanggung jawab yang harus dipikul, antara mencemburui kebesaran orang lain dengan perasaan kurang berharga. Orang akhirnya menyangkal dan menarik diri dari kebutuhan aktualisasi diri karena perkembangan pribadi justru menimbulkan sejenis perasaan yang takut, terpesona, lemah, dan tidak mampu. Orang yang menyangkal dan menolak kemampuan dan potensi tertingginya dari kreativitasnya. Maslow menamakan perasaan takut, gamang, perasaan tidak berharga, dan meragukan kemampuan diri memperoleh kemasyhuran dan aktualisasi diri sebagai kompleks Junus atau zona kompleks. Baiklah, yang pertama yakni pengembangan diri. Orang gagal mencapai aktualisasi diri karena mereka takut menyadari kelemahan dirinya sendiri. Masyarakat dapat mendorong atau merintangi aktualisasi diri. Sekolah misalnya dapat mendorong siswanya mengejar aktualisasi diri dengan memberi siswa kepuasan perasaan aman, kebersamaan, dan istim atau kepercayaan diri. Maslow mengemukakan dua jalur untuk mencapai aktualisasi diri. Jalur belajar mengembangkan diri secara optimal pada semua tingkat kebutuhan hierarkis, dan jalur pengalaman puncak. Ada 8 model tingkah laku yang harus dipelajari dan dilakukan agar orang dapat mencapai aktualisasi diri melalui jalur belajar pengembangan diri. Sebagai berikut. Yang pertama yakni alami, sesuatu yang utuh, gamblang, tanpa pamrih. Masukkan diri ke dalam pengalaman mengenai sesuatu, berkonsentrasi mengenainya seutuhnya, biarkan sesuatu itu menyerapmu. Yang kedua yakni hidup adalah perjalanan, proses memilih antara keamanan dengan resiko. Buat pilihan pertumbuhan sesering mungkin setiap hari. Yang ketiga yakni biarkan self tegak. Usahakan untuk mengabaikan tuntutan eksternal mengenai apa yang seharusnya kamu pikirkan, rasakan, dan ucapkan. Biasakan pengalaman membuatmu dapat mengatakan apa yang sesungguhnya kamu rasakan. Yang keempat yakni apabila ragu, jujurlah. Jika kamu melihat ke dalam dirimu dan jujur, kamu akan mengambil tanggung jawab. Bertanggung jawab adalah aktualisasi diri. Yang kelima yakni dengarlah seleramu sendiri. Yang keenam, gunakan kecerdasanmu, kerjakan sebaik mungkin apa yang ingin kamu kerjakan. Apakah itu latihan jari di atas tuas piano, mengingat nama setiap tulang otot, hormon, atau belajar bagaimana memelitur kayu sehingga menjadi halus seperti sutra. Yang ketujuh yakni buatlah pengalaman puncak atau peak experience seperti terjadi. Buang ilusi dan pandangan yang salah. Pelajari sesuatu yang kamu tidak bisa dan kamu tidak potensial. Yang ke-8 yakni temukan siapa dirimu, apa pekerjaanmu, apa yang kamu senangi dan tidak kamu senangi, apa yang baik dan buruk bagimu, kemana kamu pergi. Bukalah dirimu sampai kamu dapat mengenali pertahanan dirimu dan usahakan mendapat keberanian untuk menyerah. Yang kedua yakni pengalaman puncak atau peak experience. Maslow menemukan dalam penelitiannya bahwa orang yang mencapai aktualisasi diri ternyata mengalami pengalaman puncak, suatu pengalaman mistik mengenai perasaan dan sensasi yang mendalam, psikologik dan fisiologik. Suatu keadaan di mana seseorang mengalami ekstasi, keajaiban, terpesona, kebahagiaan yang luar biasa, seperti pengalaman keilahian yang mendalam. Di mana saat itu diri seperti hilang atau mengalami transendensi. Pengalaman puncak itu bisa diperoleh dari mengalami sesuatu yang sempurna, nyata, dan luar biasa menuju keadilan atau nilai yang sempurna. Sepanjang mengalami hal itu, orang merasa sangat kuat, sangat percaya diri, dan yakin. Pengalaman puncak itu mengubah seorang menjadi lebih harmoni dengan dunia. Pemahaman dan pandangannya menjadi luas. Maslow menerima gambaran pengalaman puncak yang disusun oleh William James sebagai berikut. Yang pertama yakni tak terlukiskan atau ineffability. Subjek sesudah mengalami pengalaman puncak segera mengatakan bahwa itu adalah ekspresi keajaiban yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, yang tidak dapat dijelaskan kepada orang lain. Yang kedua yakni kualitas kebenaran atau intelektual, noetic quality. Pengalaman puncak adalah pengalaman menemukan kebenaran dari hakikat intelektual. Yang ketiga yakni waktunya pendek atau transiensi. Pengalaman puncak tidak bertahan lama, teman-teman. Umumnya hanya berlangsung
selama 30 menit atau paling lama 1 atau 2 jam. Pengalaman itu menjadi kabur dan orang kembali ke dunianya sehari-hari. Yang keempat yakni pasif atau passivity. Orang yang mengalami pengalaman puncak merasa kemauan dirinya tergusur atau abeyance, dan terkadang dia merasa terperangkap dan dikuasai oleh kekuatan yang sangat besar. Pada mulanya Maslow berpendapat bahwa pengalaman puncak ini hanya dapat dialami oleh orang-orang tertentu saja, khususnya mereka yang sudah mencapai aktualisasi diri akan mengalaminya secara teratur berkali-kali. Namun sesudah Maslow semakin terampil mewawancarai orang mengenai pengalaman-pengalaman itu, dia menemukan bahwa sebagian besar orang rata-rata mengalami pengalaman puncak. Masalahnya, orang cenderung mereaksinya dengan melarikan diri alih-alih dengan penerimaan yang terbuka. Orang yang pandangan hidupnya materialis dan mekanistik adalah orang yang secara tak sadar berusaha melarikan diri dan melupakan pengalaman puncak. Mereka sengaja menghilangkan bagian kehidupan spiritual yang sangat penting dari kehidupannya. Pengaruh pengalaman puncak berjangka lama tidak mudah hilang atau lasting, antara lain hilangnya simptom neurotik, kecenderungan melihat diri sendiri lebih sehat, perubahan pandangan mengenai orang lain dan hubungan dirinya dengan mereka, perubahan pandangan diri mengenai dunia, munculnya kreativitas, spontanitas, dan kemampuan mengekspresikan diri, lalu kecenderungan mengingat pengalaman puncak dan berusaha mengulanginya, kecenderungan melihat kehidupan secara umum sebagai hal yang lebih berharga. Dapat disimpulkan, aktualisasi diri yang dicapai melalui pengalaman puncak membuat orang lebih religius, mistikal, soleh, dan indah atau poetical dibanding dengan aktualisasi yang diperoleh melalui pengembangan diri yang lebih praktis, membumi, terikat dengan urusan keduniaan. Namun, secara umum, orang yang mengalami aktualisasi diri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ini orientasinya realistik, memandang realitas secara efisien. Kemudian menerima diri, orang lain, dan alam sekitar apa adanya. Spontan, sederhana, alami. Lalu lebih memperhatikan masalah atau problem centered alih-alih memperhatikan diri sendiri atau self-centered. Berpendirian kuat dan membutuhkan privasi, otonom dan bebas dari kultur lingkungan, memahami orang dan sesuatu secara segar dan tidak stereotip, memiliki pengalaman mistikal atau spiritual walaupun tidak harus religius, mengenal harkat kemanusiaan, memiliki minat sosial, Gemeinschaft, cenderung memiliki hubungan akrab dengan sedikit orang, alih-alih hubungan renggang dengan banyak orang. Yang kemudian D, organisasi kepribadian. Yang pertama yakni sindrom kepribadian. Unit utama dari kepribadian adalah sindrom kepribadian atau personality syndrome. Sejumlah sifat-sifat yang berbeda, tingkah laku, persepsi, pikiran, dorongan untuk berbuat dan lain-lain yang terstruktur, terorganisir, dan saling berhubungan muncul bersama-sama. Maslow baru meneliti 3 sindrom yang terpenting, yakni sindrom harga diri, self-esteem, sindrom keamanan, security, dan sindrom kecerdasan atau intelektual. Penelitian dilakukan dengan memakai metode holistic analitik. Metode ini mementingkan pandangan menyeluruh manusia sebagai organisme sekaligus analisis terhadap bagian-bagian rincinya. Pendekatan holistik menjelaskan bagaimana interaksi bagian-bagian dalam organisasi dinamik dari individu sebagai satu kesatuan. Pendekatan analitik memahami detail bagaimana peran unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Tentu saja ketika menganalisis komponen-komponen suatu sindrom, harus tetap diingat bahwa komponen itu menjadi bagian dari unit yang lebih besar, dan unit yang lebih besar itu menjadi bagian unit yang lebih besar lagi, sampai ke unit yang paling besar, yaitu sindrom kepribadian. Nah, berikut contoh dari sindrom kepribadian dapat kita lihat pada tabel 12.3. Konsep sindrom kepribadian yang berisi subsindrom merupakan bagian dari usaha Maslow menolak pandangan yang memecah atau memerinci manusia menjadi bagian-bagian kecil yang saling tidak berhubungan, menjadi bagian elementer dalam situasi yang spesifik. Perasaan mudah curiga itu bukan bagian atau unsur yang menandai adanya sindrom kepribadian, tetapi perasaan curiga itu merupakan wujud lain dari sindrom keamanan. Hubungan antara kecurigaan, kekuatan, keamanan, dan menjelaskan bagaimana perasaan aman berubah menjadi perasaan curiga. Kemudian yakni kekurangan dan menjadi deficiency buying. Orang kemudian terlibat dalam kegiatan mengembangkan aktualisasi
Kemudian kekurangan dan menjadi deficiency being. Menurut Maslow, orang berhubungan dengan dunia luar dalam dua bentuk, alam kekurangan dan alam menjadi. Alam kekurangan atau the realm adalah the need. Bisa berwujud the love, the value, dan di lainnya. Di sama dengan defisiensi atau kekurangan. Merupakan bentuk hubungan di mana orang terlibat dengan kegiatan memuaskan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Orang berusaha untuk mengatasi atau menghindari kebutuhan kekurangan seperti makanan, minuman, tempat beristirahat. Alam menjadi atau be realm adalah be need. Bisa terwujud be love, be value, dan be lainnya. Be sama dengan being atau menjadi. Bentuk hubungan alam menjadi adalah hubungan orang dengan dunia luarnya sudah kebutuhan dan motif dasar terpenuhi. Orang kemudian terlibat dalam kegiatan mengembangkan aktualisasi diri dan memperluas eksistensi sebagai tambahan dan untuk membedakan motif atau kebutuhan D dengan B, Maslow membedakan jenis kognisi menjadi ciri dari dua alam, itu decognition dan bicognition. Orang mungkin berpikir bahwa bikognisi lebih diharapkan, namun Maslow mengingatkan bahwa dekognisi sama-sama dibutuhkan. Semata-mata, bikognisi bisa membuat orang hanya memikirkan diri sendiri dan tidak mempedulikan orang lain. Itu tidak sehat. Orang harus tetap memikirkan tentang kekurangan dirinya sendiri, membandingkan dirinya dengan orang lain, dan berkomunikasi memakai pikiran orang lain yang lebih baik dari pemikiran yang dia miliki. Jadi, mengejar aktualisasi diri berarti harus lebih banyak berpikir menjadi atau bikognisi tanpa meninggalkan dekognisi. Terakhir, kita akan membahas tentang aplikasi dan evaluasi teori Abraham Maslow. Tapi sebelum itu kita akan membahas aplikasi ini. Jadi, teori Abraham Maslow ini memiliki tiga pengaplikasian. Yang pertama ada Personal Orientation Inventory System atau POI, kemudian ada neurotik, dan yang terakhir ada psikoterapi. Nah, sini kita akan bahas satu-satu nih. Yang pertama dari Personal Orientation Inventory atau POI. Jadi POI ini adalah suatu tes yang disusun berdasarkan teori Maslow mengenai aktualisasi diri dan yang bertujuan untuk mengukur aktualisasi diri seseorang. Nah, sistem ini melaporkan tes yang disusunnya yang bisa dibilang valid dan reliable dan menghasilkan ukuran yang komprehensif mengenai nilai-nilai dan tingkah laku dari aktualisasi diri seseorang. Nah, tes ini terdiri dari 150 item pilihan ganda yang dimana yang ditesnya ini diminta untuk memilih mana yang sesuai dengan dirinya di antara dua pernyataan, itu pernyataan A atau B, dan mereka tidak boleh tidak menjawab di antara dua pertanyaan itu gitu. Nah, PO ini dia punya 2 skala utama dan 10 subskala, di mana skor tinggi pada 12 skala itu menunjukkan tingginya tingkat aktualisasi diri, sedangkan kalau skor rendah memberikan petunjuk kekurangan-kekurangan dalam nilai-nilai dan tingkah laku yang membuat orang terhambat mencapai aktualisasi diri. Walaupun seperti itu, nilai rendah ini tidak menjadikan seseorang itu sebagai orang yang patologis. Nah, jadi kalau di POI ini dia ada 2, yaitu dekognisi dan bikognisi. Nah, kemudian yang kedua itu ada neurotik, di mana Maslow ini dia itu tidak banyak tertarik dengan abnormalitas dan psikoterapi, dan dia itu lebih banyak menganalisis orang yang normal bahkan supernormal. Nah, karena itu konsep-konsepnya ini tentang neurotik itu tidak utuh dan tersebar di berbagai elaborasi konsep lainnya. Nah, menurut Maslow ini manusia itu lahir dengan keinginan dasar berkembang sehat, bergerak menuju aktualisasi diri. Nah, gagal dalam mengembangkan keinginan dasar itu akan menimbulkan neurosis dan perkembangan abnormal. Seperti yang disebutkan tadi, jadi di sini ada 2 skala utama, kemudian ada 10 subskala dan ada 12 skala yang menunjukkan seseorang itu dari 2 pernyataan. Jadi skala yang utama itu ada tentang time competence, lalu skala kedua itu tentang inner direction, lalu yang 10 subskala itu yang dimana subskala pertama adalah tentang self actualizing values, kemudian yang kedua ada existentiality, kemudian yang keempat ada spontaneity, kemudian skala yang kelima ada self regard, kemudian
skala ke-6 yaitu self-acceptance. Kemudian skala ke-7 yaitu nature of man constructive. Terus skala ke-8 ada synergy. Skala ke-9 ada acceptance of aggression. Kemudian skala ke-10 ada capacity for intimate contact. Kemudian yang terakhir ada psikoterapi. Jadi walaupun Maslow ini bukan praktisi psikoterapis, tapi dia berpendapat bahwa teorinya ini dapat diaplikasikan ke dalam psikoterapinya. Nah, menurut dia itu kepuasan kebutuhan dasar hanya dapat terjadi melalui hubungan interpersonal. Karena itu, terapi harus bersifat interpersonal, di mana suasana terapi itu harus melibatkan perasaan saling berterus terang atau jujur, saling percaya dan tidak defensif. Nah, suasana itu juga mengizinkan ekspresi yang kekanak-kanakan dan memalukan. Nah, klien itu secara umum didorong untuk menampilkan nilai-nilai yang berhubungan dengan perkembangan positif, yang dimana ia didorong untuk berani membuka diri, belajar memahami lebih lanjut mengenai kompleksitas kehidupan manusia. Nah, lalu yang terakhir ada evaluasi. Jadi teori holistik dinamisnya dari Maslow ini sebenarnya dia itu menarik perhatian bukan hanya di kalangan seorang psikolog, tetapi juga di kalangan manajer, pendidik, pedagang, dan perawat, di mana model kebutuhan hierarkis yang paling banyak mempengaruhinya. Nah, banyak kasus di lingkungan industri dan kekaryawanan dapat diselesaikan memakai konsep kebutuhan hierarkisnya dari Maslow. Tapi tidak menutup kemungkinan teori Abraham Maslow ini mendapat kritikan atau tidak sesuai dengan beberapa orang. Di mana teori seperti kita tahu teori motivasi hierarkis itu dibilang berseberangan dengan teori 2 faktor dari Herzberg. Di mana kalau Herzberg ini yang memandang kepuasan dan ketidakpuasan sebagai 2 dimensi yang terpisah. Ya, dimana dia menyebutkan hal-hal yang dapat memberi kepuasan disebut faktor motivator, sedangkan hal-hal yang dapat menimbulkan ketidakpuasan disebut faktor higien. Nah, berbeda dengan Maslow yaitu harga diri dan aktualisasi diri adalah suatu faktor motivator. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 6 Abraham Maslow ruang 1. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.